Oke, selamat pagi. Salam Payung University. Kita berjumpa lagi. Ini jam 6.16 ya, 6.16 menit, dan kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang masih seputar literasi, dan kita akan ngebahas tentang pembahasan kita tentang gerakan literasi. Masih dengan Bang Rahmatul Umah dan saya Dharma Setiawan. Pokoknya kita insya Allah konsisten lah. Habis subuh kita naik sepeda. Yang sial pagi ini sepedanya Bang Rahmat bocor. Lewat di berapa gang kena pakut gitu. Ada, kita jalan gak apa-apa. Nanti kita cari tambal ban. Bang, kita lihat kota ini. Kita kan pernah ke Gramedia bareng ya di sini. Sekarang udah tutup, Bang. Iya, nggak lama dari kita wafat. Dan saya udah prediksi itu ya. Saya tuh udah prediksi bahwa dia akan tutup gitu. Bahkan dia tuh malah curhat. Kenapa ya di kota ini kok orang itu ya malah dia ngomong curhat, pemerintahnya juga nggak beli buku kata dia gitu. Betul, nggak beli buku. Ya nggak tahu lah, karena itu kan problemnya Gramedia, karena dia jualan kan gitu. Tapi sekali lagi itu juga jadi kritik kota pendidikan gitu. Kita ke Grafika ya, kita ke Grafika tapi nggak ketemu orangnya. Kita ke toko buku yang di sini yang isinya kitab-kitab gitu, dan dia nggak mau rame, aneh dia kan. Gini-gini aja kata dia. Ya pokoknya dia dagang, mau laku nggak laku yang penting sholatnya rajin. Tapi bagus juga sih dia ngasih perspektif bahwa yang kita cari itu bukan duit gitu. Bahkan saya tawarin buka di Payungi, nggak perlu lah. Saya kalau malah makin rame makin nggak suka kata dia. Ya kan? Ya kan? Orang itu kan selalu gitu. Kalau Payungi rame nggak? Rame Pak. Loh, kalau rame malah enggak gitu. Pikir saya kan dia nanya rame nggak, terus dia mau gitu loh. Kalau rame enggak kata dia, malah aneh gitu orang gitu kan. Terus ya kita ke tempat Pak Sidik ya. Pak Sidik kan deket kampus dan laku, kalau dia laku dia. Tapi ya lakunya di kota metro tentu berbeda dengan kota lain, misal di Jawa dan sebagainya. Terus kemudian selain soal toko buku, kita melihat perguruan tinggi itu, karena saya juga dosen, mahasiswa kayaknya lebih senang beli bedak ya daripada beli buku. Jadi perbincangan mereka terhadap terutama ya terkait dengan literasi, kayaknya jarang deh ada bedah buku di kota ini yang rame isinya. Kampus-kampus itu juga sepi membahas buku. Yang dibahas ya Tukin kapan cair ya kan. Yang dibahas tuh tentang seremonial, kegiatan seremonial. Tidak ada yang benar-benar fokus bahwa saya ingin membahas buku terbaru ini dan ayo didiskusikan di grup-grup dosen. Ya sepi juga gitu. Nah saya sama Bang Rahmat kan pernah bikin kelas menulis gitu, gagal ya kan, responnya sedikit gitu. Kayaknya makanya kalau ada dosen-dosen maksa mahasiswa bedah buku atau kelas menulis itu kayaknya penting gitu. Jangan malah dipaksa di luar konteks pengetahuan gitu. Misal gitu, anak-anak mahasiswa disuruh bikin tugas makalah misal, dan itu makalahnya copy paste. Ya kan, itu juga problem gitu. Kalau kita bikin kelas menulis, yang kelas menulis itu meminta mereka untuk bisa bikin opini saja. Karena perjumpaan saya dengan Bang Rahmat tuh dulu dengan melihat tulisan beliau, kalau nggak salah dulu di tahun 2000-an 8-9 itu saya perhatikan beliau sering nulis tentang pemilu. Kayaknya juga lagi S2 di Unila waktu itu ya. Iya. Dan waktu itu masih di KPU dan menulis tentang kepemiluan, tentang demokrasi. Ya, dan gaya tulisannya tuh Cak Nur banget lah. Saya lihat Cak Nur banget, dipengaruhi oleh Cak Nur. Ya apalagi HMI bicara tentang keislaman, keindonesiaan. Terus kemudian secara konteks bahasa, saya mulai tertarik. Kayaknya saya harus belajar menulis kayak gitu. Nah, kemudian 2009 itu saya nulis juga di Lampung Pos.
Waktu itu tulisan saya pertama tentang kegagalan politik Islam kalau nggak salah ya, atau kegagalan partai Islam deh, partai Islam apa ya, lupa saya. Nah dari situ kemudian nulis terus, lama-lama kan saya penasaran, nyari saya, Bang Rahmat tuh saya cari, ketemunya di mana ya ketemunya ya? Waktu itu masih di rumah sana, Iya, di kosan di kos Manunggal. kontrakan di Manunggal itu. Kemudian saya catur bareng, terus catur sebentar gitu, terus kemudian beliau datengin markas kami. Waktu itu tulisan saya udah banyak, dan saya itu untuk memotivasi adik-adik itu ya, setiap tulisan tak potong, tak tempelin di madingnya Payungi, di Payungi diri kami. Tapi bagus juga, saya akhirnya punya tradisi untuk melahirkan penulis-penulis baru di junior-junior kayak Saiful Anwar. Dulu pernah nih dia nulis nih Tugu 2 miliar dulu di Lampung Pos. Saiful Anwar tuh pernah nulis ini, atau si Eli Agustina, kemudian ya termasuk Slamet Riyadi GML. Iya nulis dia, bisa dia kalau nulis di Lampung Pos sering dia. Gak tahu kalau sekarang, hanya beda tema dia sekarang kan. Tapi bagaimana kemudian tradisi menulis itu memang kita hadirkan benar-benar satu critical thinking bahwa kota ini butuh kritik, dan ini kan cara pendidikan learning by doing ya, daripada kemudian kita pamer-pameran IPK tapi kemudian setelah dites kemudian dia nggak baca buku, nggak bisa nulis gitu. Bahkan tidak ada jaminan apakah semua orang bisa nulis opini pendek itu. Tapi bagi saya daripada nulis makalah copy paste dari Google, mending nulis 2,5 halaman atau 3 halaman 700 kata, tapi kemudian itu menjadi sesuatu yang tumbuh terus. Dan kayaknya kalau orang keranjingan nulis tuh dia bisa ngomongin apa aja kayak. Dulu ada orang ngomong, kamu tuh nulis apa berak gitu. Saya juga pernah idealis, saya akan nulis satu tema tertentu gitu. Pulang dari Jogja saya nulis tuh tentang lingkungan hidup, terus saya konsisten. Lama-lama saya mikir, kan dunia ini kita respon dengan cepat, apalagi sekarang digitalisasi seperti ini, kita bisa nulis apa aja atas buku yang apa saja yang buku yang kita baca. Nah, Bang Rahmat ini juga dulu 1 tahun tuh pernah bikin lapak baca di sini waktu masih ada pedagang rame di taman kota ini ya. Dan ini satu catatan penting bahwa menghidupkan lapak baca, menghidupkan rumah baca juga tidak mudah. Nah, Bang, sebenarnya apa Bang problem mendasar kenapa gerakan literasi ini bisa dikatakan mengalami kegagalan, Bang? Atau mengalami patah tumbuh, hilang dan berganti gitu? Kalau patah tumbuh hilang berganti masih enak ya. Dia memberikan optimisme yang baik. Tapi saya yakin ini juga tidak serta-merta ya. Bahwa ada akar yang tercerabut, ada budaya yang kemudian hari ini berjarak dari titik awalnya. Seperti yang saya bilang, kita orang-orang yang hidup di Nusantara ini dulu itu punya tradisi kuat bercerita, punya tradisi kuat berdongeng ya, lisan ya. Kalau bahasa kawan-kawannya kan storytelling ya. Nah, cerita-cerita itu kan mengandung kearifan, keluhuran, keadaban. Itu kita ambil pelajaran itu dari cerita-cerita. Makanya anak-anak kecil itu diajarkan itu soal sopan santun, soal norma itu dari cerita-cerita itu. Bagaimana tidak menjadi bawang putih, bawang merah ya, jangan jadi bawang merah gitu. Bukan soal bawang merah, bawang putihnya kan. Soal kejahatan, metafornya kan. Nah, kita mengambil nilai-nilai itu. Nah, itu terwariskan dalam terekam ya. Warisan-warisan itu kan terekam dalam warisan cerita, itu terekam dalam memori kita. Kemudian kita tumbuh menjadi orang yang dewasa, dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa. Kemudian melakukan pencarian. Proses melakukan pencarian. Nah, disitulah tumbuh literasi. Jadi saya memahami literasi dasar itu kan kita juga bisa salah paham ya.
soal membaca dan menulis. Kita bisa menulis ABCD, menuliskan nama seolah-olah sudah selesai. Kita bisa membaca ini Ibu Budi, ya. Bisa ini Wati kakak Budi dan seterusnya, itu udah selesai. Padahal sebenarnya menulis itu kan tidak hanya menuliskan, mereplikasi apa yang kemudian ditulis di papan tulis kemudian kita tulis di buku. Maka lanjutannya setelah menulis itu ada pelajaran mengarang di SD itu. Ada pelajaran mengarang bisa mengarang bebas, mengarang tematik gitu. Diarahkan oleh guru-guru SD, guru bahasa kita dulu. Nah, apakah yang seperti ini masih dipopulerkan, masih terjadi, dongengnya masih terjadi? Artinya di rumah dia mendapatkan cerita dari orang tuanya, di sekolah dia mendapatkan pelajaran. Kan bisa jadi kalau saat dia mengarang itu, dulu memang sering tematik, yang kemudian saya sempat juga protes. Di sekolah berlibur ke kota gitu kan. Ya kami nggak pernah berlibur ke kota, bingung kan mau menggambarkan kota karena nyebrang laut. Iya. Jadi begitu saat liburan kita suruh bercerita soal liburan ke kota. Akhirnya kita diberikan kebebasan menulis apa yang kita tahu aja. Akhirnya atau itu pertanyaan di ini ya, pertanyaan di makalah itu ya, makalah. Dulu ada namanya apa? Ada majalah yang harus bukan majalah sih apa ya, kurikulum kita tuh suruh ngerjain, ada orang buku Erlangga. Nah pertanyaannya adalah apa pengalamanmu liburan ke kota gitu, LKS gitu. Nah LKS enggak, dulu nggak ada LKS. Nggak ada ya? Nggak ada LKS, jadi ngarang bebas aja nulis. Kalau ke pertanyaan dia pergi ke kota, ya kan ada yang berlibur ke rumah nenek, berlibur ke kota gitu. Kan ada nyanyian pada hari Minggu turut ayah ke kota gitu. Iya. Terus kayak gitu. naik delman istimewa, Duduk di muka gitu. di Sumeneb nggak ada delman. Iya, kan Sumeneb sama Pulau Saya itu jauh ya. Jadi 12 jam gitu. Kalau Sumeneb ada? Iya, ada beca gitu. Delman nggak ada juga, Delman nggak ada kayaknya. Jadi Pulau Abang nih kayak mana? Ya pulau terisolir, terluar, terpinggir, terisolir ya. 3T Tinggal, ya 3T. Jadi kan listrik masuk? di ibu kota kecamatan masuk, di pulau saya enggak. Jadi Abang kalau belajar masih pakai lampu ubli itu? Lampu itu makanya setiap bangun pagi kan Hitam-hitam gini. Arangan kan gitu. Ya masih kayak gitu kan. Jadi anak di saya kalau nggak mandi pagi masih ketawa kan. Jadi sampai sekarang sinyal juga kita harus ke pinggir pantai. Karena kan ngandelin apa tower yang dari ibu kota kecamatan kan. Dan rata-rata ada beberapa pulau yang sudah ada ya. Nah, saya melanjutkan tadi tradisi literasi ini, dan saya yakin ya bukan hanya karena kampung saya ini kampung yang terisolir, tertinggal, yang jauh lah dari peradaban kota ya. Tapi kaya dengan tutur, kaya dengan ini ya, dengan tradisi-tradisi cerita, Tradisi lisan. dan buku juga tetap masuk ya, walaupun sangat terbatas. Makanya kalau kita udah suka buku, ketemu buku kayak orang-orang desa ngeliat mobil, ngeliat pesawat mungkin ya. Karena itu saya rasakan begitu saya keluar ke Jogja nemu buku gitu ya akhirnya lupa nggak beli makanan, nggak beli baju kan. Nah menurut saya tradisi dulu itu, apalagi sekarang kan udah ada saingannya buku ini. Dulu yang nggak ada saingan itu mulai terkikis, kebiasaan mulai terkikis. Kita salah mengartikan bahwa kompetensi dasar membaca dan menulis itu selesai dengan kita bisa baca, bisa tulis. Enggak kita lanjutkan. Mestinya kan kita ngajarin anak kita ya, udah bisa baca nih, kita sodorin dong dia buku-buku cerita. Itu habit itu harus terbangun dari awal. Maka kalau kita mempertanyakan gimana ya masyarakat kita, nggak usah jauh-jauh membayangkan masyarakat kita ini akan gemar membaca. Kita tengok orang yang akrab dengan dunia pendidikan, langsung aja ke kampus, langsung ke sekolah gitu. Yang akrab dengan tradisi-tradisi itu ya. Kalau di kampus saja peminat ruang perpustakaan itu sepi, kecil, ya, kayak gimana di kota gitu. Yang masyarakatnya nggak semuanya punya kesempatan belajar di kampus ya. Nah menurut saya
pertama akarnya itu bisa jadi akarnya dari rumah kita, dari tradisi yang tidak lagi kita jaga, tradisi berdongeng itu. Kedua, ya kebijakan secara eksternal ya. Kalau itu kan persoalan internal kita secara pribadi, secara personal kita punya problem itu. Kedua, pemerintah juga tidak bisa mengintervensi setiap pribadi itu untuk gemar membaca. Jadi walaupun pomanya ada gerakan literasi nasional, ada gerakan literasi daerah, gerakan literasi sekolah gitu. Saya lihat pemerintah kok kayak kebingungan gitu memasyarakatkan budaya baca ini ya. Kominfo ngeblokir apa-apa gitu. Tapi nggak ada solusi. Kalau kita bilang baca ini, terus kita baca apa gitu. Buku tidak laku, terus yang laku apa gitu. Nah, mestinya kan ada kebijakan prioritas. Ya, mau nggak mau kan kalau aturan itu kan harus dipaksakan terlebih dahulu. Kalau memang bangsa ini bergerak, kenapa dia bisa memaksa kita untuk tunduk pada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan kita? Kenapa kita tidak dipaksa, warga kita itu dipaksa untuk suka buku umpamanya? Kan mau nggak mau, kemudian hari ini kita konsumsi konsumsi beberapa obat beberapa makanan lah ya, yang punya zat kimia gitu. Dibuat ketergantungan minyak, kita harus dipaksa pakai sawit. Dulu kita punya tradisi pakai minyak kelapa, kan berganti. Dulu kita nggak biasa menggunakan pupuk, kemudian kita dipaksa oleh negara pakai pupuk kimia itu. Nah, kalau negara bisa memaksakan hal-hal negatif seperti itu, kenapa tidak bisa memaksa hal-hal positif? Kenapa tidak bisa memaksa hal-hal positif? Kan jadi problem itu. Nah, menurut saya ini juga harus diintervensi, baik di tingkat daerah dengan kewenangan otonomi maupun di tingkat nasional. Jangan buat program-program aja dong, paksa dong. Itu kayak maksudnya Abang ngasih insentif. Apa? Ngasih insentif terhadap para pegiat itu. Enggak mesti kayak gitu. Ya, maksudnya kan mereka punya gerakan literasi sekolah nih. Oke, Gerakan literasi sekolah. Ada dana desa, ya kan? Kalau yang kabupaten ya, atau kelurahan buat kebijakan beli buku, alokasinya 30% harus wajib dialokasikan untuk perpustakaan desa, dan diawasin. Itu, jadi dipaksa, aparat daerah dipaksa gitu. Ya, kita punya gerakan literasi sekolah, dipaksa baca 30 menit. Saya ini kan pernah jadi juri lomba sekolah-sekolah. Ya, buku gitu-gitu aja nggak menarik gitu. Kita kemudian baca berapa menit gitu ya. Sekarang ada program baca Quran berapa menit. Ya kan lepas semua tuh. Ya menurut saya kan kalau ada gerakan literasi sekolah, penuhin kebutuhannya. Sekarang kita tanya pemerintah, kelayakan perpustakaan masing-masing sekolah. Datang kita ke sekolah, taruh di mana tuh perpustakaannya? Taruh dong bagian depan dengan ruang yang kelas representatif. Kan ada standar. Perpustakaan nasional itu buat peraturan Kementerian Pendidikan Dasar itu buat peraturan berapa idealnya luas perpustakaan itu. Atau kita kekurangan pustakawan. Kita juga kekurangan pustakawan. Yang bagus pustakawan itu kan pustakawati dia. Ya, Mbak Lukti ya. Kita juga kurang itu. Atau kreatif ya. Penghargaan terhadap pustakawan itu, kita punya pustakawan, kemudian mereka beralih pekerjaan. Oh ya, di kampus saya juga gitu tuh. Iya, mereka berhenti kan jadi pustakawan. Karena soal karir kan, ya. Ketidakjelasan karir. Nah, kalau kita udah ngomong kayak gini kan ini pesan negara. Ini soal political will-nya negara kan. Saya membayangkan gini Bang, pemerintah itu pelanggaran koran kan. Di dinas-dinas dia mungkin sebulan bisa habis 1 juta, mungkin bisa jadi itu karena bermacam-macam koran. Ada yang cetaknya cuma seminggu 2 kali, ada yang kayak Lampuas sama Tribun itu bisa cetak tiap hari gitu. Tapi tidak ada insentif. Ya saya bilang insentif tadi tuh, misal nih wali kota, atau ya tidak hanya wali kota ya, pemerintah atau kemudian sekolah sering tuh bikin lomba-lomba, ya kan?
Yang lomba lari hadiahnya ini gitu kan, yang lomba nyanyi hadiahnya ini. Makanya kemudian yang nyanyi juga banyak, festival musik, festival ini gitu. Saya membayangkan kita tuh kerjasama aja sama Lampos gitu, Pemda ini. Sehari dia cari orang yang bisa nulis, orang metro ya, setiap anak metro yang bisa nulis, entah dia cerpen, entah dia puisi, entah dia opini, dihargai. Dihargai, dirangsang. Oke, ini anak metro nulis cerpen di Lampung Pos, kita kasih 800.000. Murah loh bang, ngeluarin 500.000 tuh bang sehari loh. Hitung aja kalau selama 30 hari dia hanya ngeluarin duit 15 juta. Daripada dinas-dinas itu langganan-langganan, kemudian ya macam-macam, sekolah langganan, dinas ini langganan, macam-macam koran gitu. Nah insentif ini merangsang bagaimana wali kota itu juga peduli pada penulis kota ini. Otomatis kalau orang nulis itu pasti baca bang. Iya. Nggak mungkin orang nulis nggak baca buku. Jadi cara merangsang bagaimana kemudian orang nulis itu seksi, dia juga kirim tuh. Nanti kalau ini radar cemburu, radar dikasih ini opini, ya kan? Pokoknya radar disiapin duit, taruhlah 1.500.000 untuk radar, 500 untuk penulis, misalkan gitu. Berarti kan kontrak dalam 1 bulan dia dapat 15 juta, ini lumayan itu. Kontrak kok. Dia ininya apa? Dalam rangka koran. Kan gini, isu kota literasi itu, kabupaten literasi kan juga bukan hanya metro. Lampung Barat itu kan juga isunya isu literasi gitu. Tapi apakah itu kemudian benar-benar substansi dikerjakan? Terus kemudian kalau Lampung Barat, Parosil itu dia naruh buku-buku di tempat umum bang, di kafe-kafe. Kalau kita ke Lampung Barat ada itu buku-buku yang memang diminta oleh Parosil, bupati itu untuk bisa dibaca gitu. Ya sama seperti gagasan Bang Rahmat tentang ruang tunggu bank, ruang tunggu MPP, ada bukunya, itu penting juga. Tapi nggak cukup hanya sekedar gimmick. Orang baca buku kayak Aprian kemana tuh kritik juga bahwa membaca itu bukan festivalisasi. Baca itu satu fase keheningan gitu kan, bahkan kesendirian gitu. Tapi kalau soal nulis itu adalah hasil dari orang membaca. Ketika orang mengatakan nulis, ya coba aja konsisten nggak dia nulis di Facebook berapa 8 paragraf misalkan. Dulu saya menulis itu pakai laptop. Tahun 2009 saya pakai laptop. Yang pakai HP. Nggak pakai HP. Jadi kalau saya sore jam 5 itu saya mencoba nulis. Saya habis asar lah saya nulis terus tiap hari dulu. Tulisan apa aja itu dulu. Ada yang terbit di koran, ada yang enggak, itu biasa lah. Bahkan kalau sudah dulu masih di UGM saya kemana-mana itu, bisa ke Republika, ya cuman Kompas aja ya, nggak gol-gol itu. Republika tuh lumayan ya, karena itu cari duitnya dari situ ya, 500.000, Solo Post tuh 250.000 ya kan kayak gitu. Media Indonesia tuh 250.000, saya masih ingat. Nah Lampung Post ini nggak tahu honornya sekarang berapa. Terakhir saya dulu juga nggak mikirin honor, nggak dikasih kan. Nah maksud saya, ayo dong, pemerintah ini bukan hanya metro, kabupaten ini berlomba-lomba untuk membantu koran-koran ini juga jangan mengalami senjakala. Republika sekarang katanya cetaknya tutup loh, tutup ya. Per akhir tahun. Iya maksud saya daripada nanti ini koran-koran pada tutup, ini kan kasihan. Dan nggak ini budayakan tepat lah. Jadi orang tuh pengen nyari tulisannya. Saya masih ingat dulu ada tukang koran yang di situ. Kalau tulisan saya keluar, tolong disisain 1. Nah ya udah WA-an itu, udah bukan WA dulu ya, SMS. Maka dia akan, atau saya nyari lah langsung ke sini saya ambil gitu. Karena dulu bangga banget ya kalau tulisan kita keluar tuh bangga itu dalam arti ya kita diapresiasi gitu ya. Nah kita kan udah melewati fase itu, tapi fase itu juga mesti dialami juga oleh generasi hari ini, bahwa mereka nulis dihargai oleh wali kotanya gitu. Sama halnya saya sebagai dosen, saya kalau ada mahasiswa SI yang nulis, saya katakan lagi, saya kasih 200 kalau dia. Ya kan? Tapi ya ini lagi-lagi kan ini, jadikanlah ini sebagai sayembara. Pram itu dulu menolak kata sport, itu diganti olahraga, Bang. Sport itu kalau yang benar tuh ya olahraga, olah jiwa, olah pikir, olah hati gitu. Jadi sport tuh nggak usah ditafsirkan, nggak usah diartikan kalau kata Pram, nggak usah olahraga. Kenapa?
pemain bola bisa marah itu bukan hanya persoalan gagal skill dia. Dia ribut, tonjok-tonjokan gitu. Itu pasti karena dia ininya juga tidak terolah, hatinya tidak terolah, ya kan? Ya kan? Dan ini persoalan cara pandang. Dia makanya kemudian atlet itu mesti pinter gitu, nggak hanya sekedar okol gitu, dia harus punya akal gitu. Oke, saya lanjut Bang. Gimana ya melihat bagaimana rumah baca itu ideal? Kan biasanya rumah baca itu kan ya kalau kita mau bikin kampung buku kan ngerti seni ya. Kayak rumah Bang Rahmat itu kan udah ada lukisan Soekarno-Hatta ya kan. Ya macam-macam lah, kita ingin bikin suasana bahwa orang baca tuh nyaman. Ada buku Aki. Itu kan didatengin Najwa, didatengin Jason Ranti gitu. Saya membayangkan di kota ini tuh juga mesti ada tuh. Nah, apakah rumah baca itu juga penting ya? Memang harus juga bertransformasi untuk menjadi ekonomi kreatif. Jadi kita tuh bikin rumah baca bukan hanya rumah baca, memang berintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi lain misal. Ya bisa, kayak buku Akik itu kan sebenarnya udah jadi, ya kalau mau ngomong jadi industri lah ya. Walaupun dia rintis itu dari penjualan online, toko online ya. Dia ada di Shopee, dia ada di Tokopedia. Kemudian hari ini, karena sebenarnya kan mimpi mereka yang suka buku, tetap punya fisiknya. Termasuk tokonya, mereka jualan, dia punya bukunya ada. Ya sama lah mimpi kawan-kawan yang suka buku. Kalau ditanya saya juga mimpinya kan kayak selalu kan saya ngomong ngebayangin depan ini etalase, sini jualan gitu. Terus nanti dipadukan. Nah, saya lihat kemarin kan waktu dia sama Putut itu kan jualan kopi tuh. Iya, ada malah kopi Lampung kalau nggak salah. Iya kan, ada bungkus kopinya kan. Artinya bisa diintegrasikan tuh dengan jualan-jualan yang lain. Kan nggak salah juga. Sebenarnya nggak salah juga. Jadi kita yang suka buku, kemudian jualan buku, hidup di dunia kayak gitu. Makanya saya katakan tadi, kalau kita tidak mencintai buku, paling tidak kita menghargai yang mencintai buku. Kalau kita tidak akrab dengan pengetahuan, paling tidak kita mengakrabi orang yang berpengetahuan. Nah, makanya apresiasi itu bisa macam-macam imajinasi kita. Hari ini umpamanya, udahlah generasi saya ini mau dipaksa kayak mana, saya ini nggak suka buku umpamanya. Tapi saya pengen juga, tapi begitu ketemu males umpamanya. Ya support aja. Kita ngomong kemana-mana, kota pendidikan, kota literasi, ya kan jadi bullshit kalau umpamanya belanja kita aja terhadap buku kecil banget kan. Masih satu kali gelaran upacara seremonial itu masih lebih gede daripada belanja buku kita umpamanya dalam setahun. Kan itu gila tuh. Satu kali gelar apa gitu, festival apa gitu, festivalisasi ya, yang sebenarnya pesannya nggak jelas juga kan. Kayak kemarin launching gerakan literasi daerah, saya dengar kan sampai berapa puluh juta apa sampai ratusan malah ya, karena patungan kan. Tapi belanja buku kita berapa banyak sih gitu, dengan jumlah festival yang ada. Nah, itu yang saya tekankan, bahwa memang persoalan mandeknya literasi ini, di samping pada persoalan pribadi warga ini, ada juga pada persoalan kebijakan. Nah, saya setuju dengan proses apresiasi yang tadi diomongin. Artinya berpikir kreatif lah, bagaimana kemudian mendorong cita-cita visi misi itu. Kedua, kalau jadikan rumah baca, makanya saya dulu sempat kan kita sebelum ada program perpustakaan Pai Bukumu itu, kita kan udah ada program donasi buku dulu kan, ingat kan? Iya, ya Bang Buku. Makanya kita 2014-15 tuh sempat berpikir bagaimana kafe-kafe kita kasih buku-buku ruang-ruang. Makanya dulu ada Gaer, ada Mas Dimas Becos kan kita pengen support tuh. Kita buatin rak gitu. Itu memang sederhana sih mikirnya ya.
Tapi kalau buku itu menarik, saya yakin 1-2 dari pengunjung itu paling nggak ngambil lah. Malah hilang tadi. Bukan membawa pulang ya, ngambil baca di situ. Baca. Dulu saya sebenarnya sempat marah orang bawa-bawa buku. Tapi lama-lama saya mikir, jangan-jangan mereka memang perlu, nggak sanggup beli, udahlah nggak apa-apa, ikhlasin aja gitu. Kalau selama mereka baca ya. Artinya semua ruang, semua sisi, atau kita yang suka buku, dengan segala keterbatasan yang kita punya, ya udah berkembang aja. Iya. Dan tetap aja optimis. Pokoknya saya punya rumah baca nih. Dulu saya berpikir capek banget saya kalau melayani satu-satu ya. Ada buat dapur depan kan, buat kopi sendiri. Kalau suatu waktu kemudian berkembang, saya punya toko buku, saya punya merchandise, kaos gitu. Tapi pesannya buku. Kemarin saya udah sempat ngomong sama Iqbal sama Abria. Coba kita nanti coba-coba buat desain, tapi temanya buku semua. Entah cover buku, entah pesan dari buku, pokoknya buku semua. Nggak boleh keluar dari tema buku ya, tema buku atau literasi secara global. Nah, kan bisa juga sebenarnya berkembang seperti yang Mas Dharma bayangkan, apa yang kemudian dilakukan oleh buku Akik di sini kan. Kan ada juga alas buku punyanya Puji sama Takim ya, Mustaqim ya. Iya. Nah, kalau ditelatenin, sayangnya kan kita mungkin nggak telaten, udah gitu mudah menyerah kan. Ya ada banyak gerakan yang kita lakukan kan juga begitu nggak berhasil, kita capek gitu. Kalau ditelatenin kayaknya sih ya, saya tuh ngelihat grafika toko-toko yang Mas Dharma ngomongin tadi ya, offline ya. Alangkah sabarnya mereka nih ya, nunggu pembeli 1 hari itu satu itu. Iya ya. Karena saya kan juga pernah dagang kan, nemenin ibu dagang gitu. Menjenuhkan kan, kalau kita nggak punya jiwa di sini. Bayangin, belum tentu ada waktu 1 hari rame gitu, ada 1 hari yang memang sepi. Kalau toko-toko kayak yang nyediain kitab-kitab itu, andalan mereka ini bukan orang-orang warga metro ini, santri-santri dari pesantren ini, yang diperintahkan kayaknya beli kitab ini. Itu yang datang, itu yang mereka tunggu. Iya. Itu yang mereka tunggu. Berarti mereka punya segmented pasar juga. Punya segmen. Karena kalau ditawarin di payungnya rame. Enggak lah kalau rame. Pikirku dia Mereka sudah tahu. Pikir udah rame mau gitu kan. Rame. Enggak lah kalau rame. Artinya dia mungkin udah punya segmen sendiri kan gitu. Dulu ada Pak Fuad di terminal itu. Karena dia di terminal, awalnya kan saya nggak tahu karena saya sering naik angkot. Oh ternyata ada toko buku, mampir gitu. Nah sehari itu, dia belum tentu. Tanya sama anak-anak ya, ada Sadik, ada Zaki gitu. Dan saya ngerti benar karena saya tuh menghabiskan waktu kadang seharian di situ. Toko Pak Nas ini Tina A. masih? Kayaknya bukunya udah ganti pakaian ya? Udah ganti pakaian kan dekat Gamis, depan Al Jihad sekarang. Iya. Ada buku itu tetap ada, tapi lebih mengecil lah ya daripada dulu. Bang, kalau kaitannya dengan media digital tuh gimana tuh Bang? Apakah memang kitanya harus memulai ya berkumpul ngebahas? Karena kan beberapa hari ini kita juga ngebahas tuh tentang TikTok, kita ngebahas tentang Instagram, kita ya ini ngupload YouTube ya, omongan-omongan kita yang tidak dilihat orang seberapa ini kan. Iya, penting lah. Dulu saya, Pak Yeri, Bang Taufik Renaldi, beberapa orang, ada Mas Dharma enggak juga dulu. Kita udah sempat menggagas soal audiobook. Jadi direkam, jadi yang kayak musik itu ya, rekam apa namanya aplikasi itu? Spotify. Nah, Spotify, rekam terus, ini orang kita baca buku. Tapi kan saya ngebayangin Reading book ya? Iya, kita rekam. Cuma saya kan ngebayangin baca buku itu, alangkah capeknya baca sendiri dengan suara gede kan. Terus kita rekam, baru kita sebar kan. Rekam pokoknya per 5 menit gitu ya. Satu bab atau satu bagian gitu. Terus gantian gitu. Tapi belum terlaksana. Kedua, kampung buku ini ya program. Kita pernah punya sebelum akhirnya pengetatan kemarin. Kita kan kita sempat buat program
setiap malam purnama itu baca puisi sama diskusi buku. Kemudian kita masuk, ada ngobam namanya, goban, ngobrol seputar bacaan. Jadi resensi buku, tapi dalam bentuk obrolan. Jadi kita mau ubah semua ke digital, masuk bukunya kita ubah ke digital. Lagi-lagi SDM-nya kita kurang. SDM kurang. Ya tapi bisa aja sih. Ya kita kan punya keinginan tuh, teman-teman ngumpul gitu yang peduli buku tuh. Tapi kemudian dinas perpustakaannya juga nggak menangkap. Oke, saya fasilitasi dong. Kita nggak perlu ngaruh gitu. Iya kadang Nggak. malah nerbangin burung. Nggak inilah. Enggak, kalau kita mah Penting kita kalau kita kan ngomong aja ya, ini nggak ada takut-takutnya saya. Kalau saya mah nggak ada takut-takutnya saya. Tapi maksud saya ya kita ini sama-sama mencintai kota ini, tapi ya ayo kolaborasinya. Nanti kalau udah dapat nanti penghargaan jadi kota literasi, wali kotanya yang paling ini selamat, wali kota dapat kota literasi. Ya kan nggak mikirin yang udah kita ini. Kalau saya udah di luar konteks penghargaan itu bagi saya nggak penting gitu. Jadi kalau ngomong mengkonversi dunia konvensional ke dunia digital itu sebenarnya udah kepikiran. Resensi, gimana sih resensi? Ya resensi kayak di koran-koran itu. Tapi kita sedang berpikir bagaimana resensi itu. Jadi Juli gitu. Jadi usianya juga umpamanya paling tua setahun tuh buku. Juli mau ngeresensi buku apa? Buku itu usianya ya dia akan cerita. Buku ini ditulis oleh sini, judulnya ini, identitas buku lah dia ceritain. Terbit tahun sekian, penerbitnya apa, gitu, jumlah halamannya berapa. Buku ini bercerita kayak resensi. Kurangnya buku ini, lebihnya buku ini kayak resensi umumnya. Tapi dia kayak podcast gini kita buat. Nah terus kita rencananya memang pakai si honor, makanya ada istilahnya ngobrol seputar bacaan itu goban. Kita namanya buat program goban. Kita kasih walaupun memang ya namanya orang miskin, kasihlah honor 50.000 kita bilang. Atau gini bang, memang kita harus segera jualan kok. Menurutku payungi kita bikin toko buku aja nanti. Boleh. Ya, tapi online juga ada. Yang paling gencar di online. Fisiknya ada. Nanti kita sandingan dengan kedai kopi sama kaos. Kebetulan Saya kan sebenarnya ada pernah ngomong sama Pak Sidik. Ya karena kadang-kadang saya ini nggak disiplin soal bangun pagi ya. Dalam dunia kan istriku senang Mas Dharma selalu jemput itu kan. Jadi kan sebenarnya payung itu pagi ya, pagi banget lah ya. Nggak mungkin jam 10 nggak mungkin kan. Jadi saya ngomong Pak Sidik, kalau nanti satu waktu saya ketemu waktunya, memang pengen buat. Jadi saya nggak usah beli, bawa bukunya Pak Sidik aja. Ternyata Pak Sidik ngomong pernah dulu di Kepayung. Pernah nggak ada yang jagain. Tapi juga waktu itu ada sih yang jagain, tapi bosen karena nggak disandingkan dengan kopi, nggak disandingkan dengan jualan kaos. Nah kalau sekarang kami itu ada yang jualan kaos bang. Uncle Tis itu jualan kaos di tempat kami dan naruh orang sekarang. Ini lagi kita ngecat gedung baru itu. Ya pemerintah nanti kita ajak juga. Maksudku ya pemerintah tuh support terhadap kegiatannya. Misalnya ada bedah buku, disupport sama mereka gitu loh. Nggak ngasih uang banyak sih sebenarnya. Kegiatan mereka yang biasanya ditaruh di perpustakaan dipindahkan. Saya ini kan kasihan juga dengan program kamu orang juga. Ngopi itu kan. Karena ngopi ini jadi bias ya, kemana-mana. Jadi seolah-olah ngobrol apa itu literasi aja. Saya ini kan nggak tahu lah, makanya saya kadang-kadang ngerasa nggak percaya diri juga. Saya ngerasa buku, saya cuma ngomong buku gitu. Tapi saya selalu punya keyakinan bahwa titik mula semua literasi itu ada hubungannya dengan buku. Kalau ngobrolin batik tapi nggak didukung oleh basis pengetahuan, bukan literasi. Loh nanti bang, gini. Kalau aku malah cocok ngopi itu. Ngopi itu nanti kalau udah terus kalau kita ngomongin batik, harusnya ada tulisan buku tentang batik. Iya mestinya kan gitu. Karena kita konsisten tuh ngomongin batik, kalau ada batik khas Metro yang ditulis di buku. Iya. Jadi kita memproduksi selama ini bukan program kita ya. Hah? Saya ini ngobrol
obrolan yang dibuat di ngopinya perpustakaan sekarang kan. Nah iya, itu bagiku fase dan kalau aku apresiasi. Kalau dulu kan ngopinya terarah Pak, tuh itu Pak Sari tema kan? iya, dulu terarah tema-temanya. Sekarang kan jadi kacau balau tuh Oh tema-tema. nggak pakai buku lagi, nggak jarang membahas yang Pokoknya aneh-aneh lah gitu, aneh-aneh lah. Hmm. Saya kan dulu rajin ngikutin, begitu kemudian saya tahu tema-temanya aneh. Tapi bisa lah, nanti kita bisa komunikasikan lagi lah. Artinya kita kritik ya kritik, tapi kemudian kita juga, maksud saya melanjutkan yang sudah baik, kemudian nyari lagi program baru. Iya. Payung itu nggak ada duit juga jalan kok. Bisa. Nggak ada duit pemerintah. Bisa Artinya pemerintah yang punya duit kan butuh manusia kreatif. Oh ini nih, saya ada program, kegiatannya kecil. Nggak apa-apa kecil, tapi rutin. Taruhlah per diskusi itu ya ada uang-uang ngopi, ya kan, kopinya disediain sama mereka gitu kan. Nanti saya bisa lah, tapi memang kampus saya juga harus gitu. bareng-bareng ya. Jadi kayak saya ini kan kalau terbatas sama Aprian sama siapa ya, kan akhirnya sastra purnama itu, sastra setiap bulan purnama itu nggak jalan, hanya 2 kali kan. Kedua, Goban ngobrol seputar bacaan nggak jalan. Kelas menulis nggak jalan. Ya bukan nggak melakukan apa-apa sebenarnya, karena saya dunianya dunia keheningan, dunia kesunyian yang kata Aprian itu. Ya udahlah sih bang, kata dia. Dunia kita kan dunia sepi nih, baca buku juga kayaknya jadi diaman ya kan. Aprian kayak gitu ya. Iya, akhirnya tapi kan perlu sekali-kali untuk nyenengin, ngerawat kegembiraan itu ya. Kita perlu keluar dari sepi itu kan. Makanya kita gagas lah soal sastra purnama itu. Terakhir nih bang, sebenarnya kita main medsos ini kendalanya di mana bang? Apakah karena memang fase umur kita ini memang kurang relevan ya? Karena kan gini, kalau saya ngurus payung itu wajar, karena saya tuh ngupload apa yang dikerjakan warga. Kan nggak mungkin kita ngupload sesuatu yang kita kerjakan terus sampai bosan tuh. Nah, apakah memang kita ini harus main medsos juga memberikan wadah Pak Sidik, wadahnya si Alas Buku itu, Rumah Buku. Jadi nanti kita ini punya sindikat toko buku indie yang model kayak Batu Aki itu. Tapi benar-benar gotong royong, jualannya bareng-bareng gitu. Iya, kayaknya penting kan kayak gitu. Enggak, kalau menurut saya bukan karena persoalan usia ya. Kurang teman. Bukan kurang teman juga. Apa itu? Kita kadang-kadang teman kita ini karakter Metro karena mungkin karakter sama-sama pelari sprint ya. Capek yaitu berhenti. Ya sebenarnya juang. Kita sering solo karir semua. Oh, oke. Sama-sama jalan gitu ya. Ya kan kayak kalau umpamanya udahlah memang akhirnya mati semua pada nggak bukan mati semua, hidupnya tanggung-tanggung semua kan. Sebenarnya bisa. Umpamanya idenya kaos gitu ya. Kan saya pengennya nggak, kalau Uncle Tis buat kaos, nggak semua kita harus produksi kaos. Iya. Masuk aja ke Uncle Tis semua. Kita dukung dia. Tapi Uncle Tis memberikan bagian-bagian kepada kita. Umpamanya kalau kamu buat kaos soal buku itu hak kamu. Produksi saya. Kalau kamu buat soal apa menghidupkan karya-karya lokal, tema-tema lokal gitu ya. Komentar lokal, produk lokal selain itu, ya itu punya kamu gitu. Tapi produksi utamanya dari dia. Maka Uncle Tis itu ada apa itu di Bandar Lampung itu yang baru di Jalan Gede tuh. Oh itu produksi kaos. Oh itu gede banget ya. City Black apa City Sec apa City X apa. Nah, oh itu gede-gede dong, bagus-bagus, nyetak satu aja boleh. Dan itu murah ya. Kalah bersaing lah kalau kita harga. Dan cepet. Bagus, cepet, murah. Jadi pemasarannya itu udah enak banget. Nah, pikir saya memang kan itu harus jadi dibesarkan. Kalau penerbit gitu ya fokus aja satu gitu, tapi dibesarkan. Atau dia tematik, jangan ngacak.
kalau temanya soal pemberdayaan, soal ilmu-ilmu sosial ya ilmu-ilmu sosial gitu. Kalau sejarah sejarah gitu ya. Tapi kan menjadi susah. Iya. Karena penulisnya sedikit, penerbitnya tuh mau bersaing dengan jumlah penulis yang nggak ketemu kan. Penulis belum tentu melahirkan satu buku dalam 1 tahun. Oke. Kalau umpamanya bisa saling, kan bedanya gotong royong itu kan beban bersama diangkat bersama gitu. Kalau ini kan ngambil peran masing-masing. Kalau kolaborasi itu ya, saya nggak bisa ikut, saya bisanya nyumbang duit gitu. Empatinya nggak masuk tuh. Iya. Dia pokoknya lepas aja, yang penting dia udah ngasih kan. Nah, dia disebut dia punya peran gitu. Nah, saya pikir bisa, semua bisa. Nggak mesti semua orang, umpamanya media sosial kan nggak mesti semua orang megang itu ya, megang medianya kan. Ada yang jadi distributor konten, ada yang editor, semua kan punya peran masing-masing. Ya, saya kira juga ada insentif bagi mereka yang masih mau membedah buku tadi loh. Jadi event-event bedah buku itu juga harus kolaborasi pemerintah, pihak penerbit buku sendiri bisa kita negosiasi. Oh, kami di Metro gini gitu. Nah, target kita kayak gitu, Mas. Di Goban ini nanti kita obrolin lebih lanjut ya. Goban ini yang jelas kayak gini. Kita kasih insentif, makanya Goban namanya. Kita kasih 50.000 setiap presensi. Kemarin kita ada atur Mbak Hipni gitu, termasuk yang Mbak Hipni gitu. Temanya apa gitu. Bukan persoalan mau ngargain mereka tetap harus terima ini, karena kita ingin membiasakan tradisi. Nah, termasuk setelah ini, karena ini gaya baru, saya nggak tahu ya kalau ada di kota-kota lain. Kami ngerasa bahwa kami punya ide awal. Tapi kalau yang didengar orang lain mungkin ada yang duluan ngegarapnya, kita juga nggak tahu. Kalau ngobrolin buku banyak, tapi model resensi buku audio, audio visual, itu kayaknya belum lah. Nah, setelah itu kita posting tuh. Kita posting di YouTube apa di mana, kemudian kita posting di media sosial, kita tag tuh penerbitnya, penulisnya. Dengan harapan sama dengan di media, dia dikirimin buku, kita diapresiasi gitu. Makanya saling kan, kesalingan, penerbit juga ya gitu, penulisnya juga ya, karena merasa dipromosikan, si presensi itu mendapat apresiasi juga. Kira-kira kayak gitu. Oke. Teman-teman, saya kira ini diskusi yang menarik dan nanti bisa kita lanjut lagi. Jika engkau ingin berjalan jauh, jika kau ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendirian. Tapi jika kau ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Itu poin penting dari diskusi kita. Terima kasih banyak. Salam payungi.